Selamat datang di acara bertahan hidup apapun yang terjadi. Hari ini pembawa acara kita, Alberto, akan melakukan sebuah trik gila. Tahun lalu, dia tinggal di sebuah gua bersama beruang grizzly selama 2 bulan dan berhasil bertahan hidup. Kamu ingat bagaimana Alberto melumuri tubuhnya dengan daging cincang dan melompat ke dalam kolam berisi ikan piranha? Semoga kamu gak lupa bagaimana Alberto memanggang barbeque di atas gunung berapi aktif. Ya, lupakan saja. Hari ini Alberto akan melakukan trik paling berbahaya dan gila dalam hidupnya. Khususnya untuk kalian, pemirsa yang budiman. Dia akan ditelan oleh paus biru raksasa. Alberto pergi ke Atlantik Utara. Ini adalah wilayah perairan yang luas tempat kamu bisa bertemu dengan paus biru dan paus sperma. Dia naik yacht dan berlayar jauh dari pantai. Dia akan mencari paus dengan menggunakan ekolokasi dan teropong. Beberapa hari telah berlalu. Alberto duduk di atas yacht dan mengamati cakrawala. Sonar mendeteksi beberapa gerakan. Dia melihat ke arah sinyal dan melihat air menyembur naik ke langit. Itu paus biru raksasa, mamalia terbesar di planet ini. Ya, itu mamalia, bukan ikan. Jadi, Alberto melumuri tubuhnya dengan minyak agar mudah masuk ke dalam tenggorokan paus biru. Dia mengambil masker oksigen dan melompat ke dalam air. Paus biru membuka mulutnya dan menyedot banyak air. Mulutnya dipenuhi tulang insang. Ini adalah bulu-bulu yang menggantikan gigi. Bulu-bulu itu terdiri dari protein keratin. Rambut dan kuku manusia terbuat dari protein ini. Paus biru menyedot air lalu mengeluarkannya. Bulu-bulu ini mencegah ikan kecil dan plankton keluar dari mulut bersama cairan. Tulang insang ini mirip penyaring. Alberto berenang mendekat. Paus biru itu menyesap air. Ia menyedot puluhan galon air dan menelan Alberto. Pahlawan kita berada di dalam badai. Air memercik ke segala arah dan lidah raksasa seukuran gajah melempar Alberto ke segala sisi. Alberto mencoba mencapai tenggorokan, tapi air memercik kembali. Alberto meluncur di sepanjang lidah menuju luar mulut, tapi paus biru menutup mulutnya dan Alberto menabrak tulang insang. Rasanya sedikit sakit. Beberapa bulu bahkan rontok. Lidah paus biru ingin mendorongnya keluar, tapi Alberto berhasil masuk ke dalam tenggorokannya. Tapi di sini dia bertemu penghalang. Dia nggak bisa melangkah lebih jauh karena struktur tubuh paus biru. Tenggorokan hewan raksasa ini sangat kecil, hanya sebesar kepalan tangan, tapi bisa meregang. Alberto sudah memperkirakan hal ini. Itu sebabnya dia melumuri tubuhnya dengan minyak. Dia meregangkan tubuhnya setinggi mungkin dan melompat ke dalam tenggorokan paus biru. Sekarang, pahlawan kita berada di dalam kerongkongan yang sempit. Dia meluncur di atasnya seperti di seluncuran taman air. Kemudian, kecepatannya menurun. Ruang menjadi lebih sempit. Sekarang, Alberto merangkak maju dengan susah payah. Di sini sangat licin dan Alberto hampir nggak bisa bergerak. Kerongkongan mengerut dan mendorong Alberto lebih jauh. Sekarang dia berada di dalam perut, gelap, sempit, dan berbau busuk. Alberto ingin menyalakan korek api, tapi kantongnya basah. Dan menyalakan api di sini adalah ide yang buruk. Pertama, hampir nggak ada oksigen, yang berarti nggak bisa menyalakan api. Kedua, berbagai reaksi kimia terjadi di dalam perut paus biru, sehingga menciptakan gas yang mudah meledak. Alberto nggak ingin itu. Dia mengeluarkan senter dan memeriksa tempat itu. Dinding perut paus biru itu sempit dan terus berdenyut. Alberto nggak bisa berdiri tegak. Kakinya terendam cairan sampai setinggi lutut. Dia melihat kerangka ikan, bangkai kapal, keranjang supermarket, DVD, lampu, dan buku Moby Dick di sekelilingnya. Enggak, itu nggak benar. Karena kamu nggak mungkin menemukan sesuatu yang menarik dalam perut paus biru. Mungkin botol plastik atau cumi-cumi kecil. Ngomong-ngomong, paus sperma berbeda dengan paus biru, punya tenggorokan yang lebar dan panjang. Hal ini memungkinkannya untuk menelan mangsa yang besar secara utuh. Secara teknis, paus sperma bisa menelan manusia dalam sekali telan. Pokoknya, kamu bisa menemukan banyak hal menarik di dalam perut paus sperma. Makhluk ini pernah menelan cumi-cumi raksasa secara utuh. Panjang cumi-cumi ini bisa mencapai 14 meter. Itu seukuran bus kecil. Tapi paus sperma berhasil menelan mangsa yang seperti itu berkat struktur tubuh cumi-cumi yang fleksibel. Oke, mari kembali ke Alberto. Ada bau busuk di dalam perut paus biru. Plankton dan ikan-ikan kecil dicerna dalam getah lambung. Dan tunggu, kenapa rasanya sangat sakit?
Alberto merasakan getah lambung merobek bajunya. Alberto mencoba untuk bangun, tapi di sini terlalu penuh. Dia memukul dinding perut dengan tangannya, tapi nggak ada yang terjadi. Perut paus biru semakin menyempit dan menekan Alberto. Getah lambung mengiritasi kulitnya. Alberto berteriak dan menendangkan kakinya ke berbagai arah. Dia ingin membuat paus biru muntah, tapi kenapa nggak berhasil? Alberto putus asa dan dia nggak tahu apa yang harus dilakukan. Sepertinya ini adalah petualangan terakhirnya. Dia menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Tunggu, tarik napas dalam-dalam. Benar, Alberto membuka tangki oksigen dan mengisi perut paus biru dengan udara segar. Sekarang perut paus biru mulai kembung dan penuh dengan gas. Perutnya berdenyut-denyut, getah lambungnya berbusa, dan sepertinya badai akan datang. Dinding perutnya mengerut hebat hingga menekan Alberto keluar melalui kerongkongan. Dia bergerak keluar bersama dengan sisa-sisa ikan dan getah lambung. Kerongkongan semakin menyempit. Alberto kesulitan bernapas, tapi dia melihat cahaya di ujung terowongan. Paus biru itu memuntahkannya. Alberto masih hidup. Dia senang karena berhasil lolos dari petualangan seperti itu tanpa cedera. Dia kembali ke yacht dan berlayar kembali ke pantai. Tapi tunggu sebentar. Apa yang berenang mendekat itu? Ternyata itu paus sperma. Sungguh sebuah keberuntungan. Alberto menyelam kembali ke dalam air. Dia langsung menuju mulut hewan besar ini. Paus sperma menyedot air. Beberapa ikan serta gurita ikut masuk, terbawa bersama Alberto. Paus sperma mendorongnya dengan lidah ke berbagai arah dan menelan semua mangsanya. Tenggorokannya cukup lebar dan Alberto dengan mudah berhasil masuk ke sana. Tapi ada masalah lain. Alberto sudah berada di kerongkongan yang sangat sempit sehingga dia nyaris nggak bisa bernapas. Dan dia nggak punya tabung oksigen. Alberto merasa seperti dibungkus lakban dengan kencang. Dia nggak bisa melakukan apa-apa dan nggak ada udara di sini. Dia makin masuk ke dalam kerongkongan dan merasa dia nggak sendirian. Selain gurita, dia merasakan gerakan tentakel besar. Wow, itu adalah cumi-cumi raksasa dan tampaknya masih hidup. Alberto mengguncang seluruh tubuhnya, tapi nggak bisa mengubah apapun. Dia kehilangan kesadaran. Dinding perut menekan wajahnya. Pada titik ini, Alberto menggigitnya. Gempa bumi pun terjadi. Semua perut paus sperma keluar. Akhirnya, Alberto berada di luar. Seekor cumi-cumi raksasa berenang menjauh sejauh mungkin. Sepertinya dia nggak mengerti apa yang terjadi padanya. Pahlawan kita naik ke yacht. Saat ini, dia adalah orang yang paling bahagia di planet ini. Dia menyalakan mesin dan menuju pantai. Kamu harus paham, kisah Alberto hanyalah hipotetis. Tentu saja, pada kenyataannya, seekor paus nggak akan bisa menelan manusia. Laporan tentang seseorang yang berakhir di perut paus dipenuhi mitos dan legenda. Ya, ada beberapa kasus ketika orang masuk ke dalam mulut raksasa paus, tapi nggak sampai ke tenggorokan. Suatu hari seorang penyelam sampai di sana. Namun secara ajaib, dia selamat berkat perlengkapan selam yang membantunya bernapas. Kasus lain terjadi pada orang-orang yang sedang mendayung kayak. Ketika paus bungkuk menangkap ikan, dia berenang ke permukaan dengan mulut terbuka. Paus bungkuk ini seperti sebuah jala-jala yang naik dari bawah. Orang-orang yang berada di atas kayak terlalu dekat dan jatuh ke dalam mulut paus bungkuk. Tenang saja, jangan khawatir. Paus gak bisa menelanmu kok, itu gak mungkin. Tapi seekor paus sperma mungkin bisa menelanmu. Kabar baiknya, ini adalah hewan yang langka. Kemungkinan masuk ke dalam perutnya adalah 1/1 miliar. Sama seperti kemungkinan meteorit akan jatuh di dekatmu. Kebanyakan orang di bumi gak akan pernah melihat paus sperma dalam kehidupan nyata. Hewan ini berenang di lautan terbuka di seluruh dunia, tapi menghabiskan sebagian besar waktunya di kedalaman sekitar 3.000 meter. Itu 10 kali lipat ketinggian menara Eiffel, tapi di lautan. Keadaan gelap dan kamu nggak bisa melihat apapun. Ada lendir di mana-mana. Lantai lembek dan bergerak. Kamu coba mencari jalan dengan meraba dinding yang bergerak di sekelilingmu. Setelah beberapa saat, kamu dengar teriakan kesakitan di kejauhan. Kamu berteriak minta tolong, tapi nggak ada yang menjawab. Kamu kapten sebuah kapal dan baru saja ditelan kraken raksasa. Kamu terus terhuyung-huyung, nggak tahu apa melangkah ke arah yang benar. Jeritan itu makin keras, cuma masalah waktu sebelum kamu bertemu seseorang. Saat melangkah lagi, sepotong kayu lebar mendesing melewati kamu, nyaris merobohkanmu. Potongan kayu itu berasal dari kapal yang ditelan kraken.
Makhluk itu juga telah menelan seluruh kru hidup-hidup. Jadi, mereka pasti ada di dalam suatu tempat di dalam perut monster itu. Kamu terus mengikuti teriakan itu. Suara itu membawamu menuruni jalan lain yang mirip kerongkongan. Kamu raih sepotong kayu dan meluncur menuruni jeruan berlendir. Keadaan gelap, jadi kamu robek sedikit kain dari kaosmu, kamu balutkan di papan besar dan menyalakannya. Obor darurat itu memungkinkanmu melihat banyak pembuluh darah yang memompa di dalam. Tiap pembuluh darah bisa dimasuki lebih dari 3 orang. Tak berapa lama, kamu mulai melihat lebih banyak puing-puing kapalmu, termasuk harta karun yang telah kamu temukan dan simpan di dasar kapal. Tapi, sekarang, tumpukan emas itu nggak ada gunanya, karena kamu lagi mencari teman-teman krumu di dalam ruang bau dan gelap ini. Kamu sampai ke titik yang tampaknya memiliki banyak terowongan, masing-masing mengarah ke titik yang berbeda. Kamu tahu, memanjat keluar lagi lewat mulut kraken itu mustahil. Jadi, solusinya cuma masuk lebih dalam. Kamu putuskan mengikuti instingmu dan meluncur menuruni terowongan terkecil yang tertutup lendir dan cairan lain. Kamu matikan dan selipkan obor untuk dipakai lagi nanti. Kamu menyusup dan terjepit sebentar. Kraken masih berenang dan kayaknya lagi berhenti untuk istirahat. Pembuluh vena dan pembuluh darah raksasanya melambat dan terowongan daging tempat kamu merayap itu jadi melebar. Sebelum nyadar, kamu terlanjur jatuh ke sebuah lubang besar sampai tiba di kolam cairan. Begitu tercebur ke dalamnya, kamu mulai merasa asam membakar pakaianmu. Kamu ada di lambung kraken. Kamu lepas kemejamu dan mendayung di atas papan kayu, menyeberangi danau asam itu. Bisa kamu lihat lebih banyak pecahan kapalmu berserakan di sekitar. Tiba-tiba, kraken mulai beraksi dan berenang dengan cepat. Kamu gak punya pilihan, kecuali bertahan di atas papan dan terus mengapung. Kamu pejamkan mata agar asam gak masuk matamu. Sekarang, kamu terlempar makin dalam di lambung kraken, tempat terjadinya pencernaan. Di sana, asamnya lebih keras dan melumat semua yang ada di dalamnya. Baunya mengerikan dan kamu gak bisa mencari jalan keluar. Tapi di kejauhan, kamu lihat beberapa anggota krumu terdampar di tengah pulau kecil di lambung itu. Kamu lihat beberapa hiu masih berenang di sekitar benda yang belum dicerna. Gak ada yang bisa kamu lakukan saat ini, kecuali menyeberang dan mendekati anggota krumu. Kamu naik potongan kayu lain dan mendayung ke arah mereka. Kali ini, asam lambung melumat kayu itu. Untunglah, seorang kru melempar papan lain, jadi kamu lompat ke atasnya dan mendayung ke arah mereka. Kamu memanjat ke tepian, semua orang senang melihatmu. Kamu coba mencari jalan keluar, tapi semuanya tertutup asam. Air mengalir masuk bersama banyak hewan laut. Kadar keasaman meningkat dan semua orang berhimpit-himpitan. Tak lama kemudian, kraken menelan paus bungkuk yang meronta-ronta di air asam. Ini bikin kraken kesal, jadi ia mulai bergerak, bikin semua orang terlempar. Kamu bersama banyak orang lain mendarat di atas paus itu dan berpegangan erat padanya. Kayaknya, entah kenapa, kraken ingin menyingkirkan paus itu. Dinding dalam lambung berkontraksi hingga menyusut sampai cukup kecil untuk mengeluarkan paus itu. Kamu dan anggota kru masih berpegangan pada paus itu, tapi itu nggak mudah. Akhirnya, kraken meludahkan paus dan ia berenang menjauh ke dasar laut. Tantangan barunya adalah berenang ke permukaan untuk bernapas. Paus mendorongmu dan yang lainnya ke atas. Tanpa itu, tak seorang pun akan berhasil sampai di permukaan untuk memperoleh oksigen. Kamu nggak tahu kamu di mana. Beberapa rekan kru meraih kepingan kapal agar terapung. Kamu berenang ke sebuah kepingan dan memanjat naik. Matahari mulai terbenam. Nggak ada apapun yang tampak. Para kru kedinginan dan merasa lapar. Parahnya, ini waktu makan bagi hiu. Semua orang memanjat ke atas papan masing-masing menjauhi air. Sebelum nyadar, sirip-sirip hiu sudah bermunculan dari segala penjuru. Nggak ada yang bisa dilakukan kecuali bertahan selama semalam. Hari esok tiba. Tak seorang pun yang bisa tidur. Semua orang memutuskan untuk menyatukan semua papan dan mendayung ke arah matahari. Meskipun ada yang berdebat untuk pergi ke arah lain, seluruh kru mendengar keputusan akhirmu. Matahari bersinar terik dan energi semua orang terkuras. Tak ada air tawar yang bisa diminum. Tak seorang pun bisa menangkap ikan untuk dimakan. Bahaya dari hiu dan kraken masih mengancam. Salah satu anggota kru melihat sesuatu di kejauhan yang ternyata sebuah pulau. Semua orang bergembira dan saling berpelukan lalu mendayung ke sana. Setelah beberapa jam, kamu sampai di pulau itu dan memasukkan tanganmu ke dalam pasir. Ada yang berlari-larian, sedang yang lain memeluk pasir dan pohon kelapa. Tapi entah kenapa, kayaknya ada yang aneh. Beberapa burung berterbangan di sekitar. Unggas itu nggak takut sama kamu.
Semua orang bergerak ke tengah pulau dan mencari tahu apa sebelumnya ada orang yang pernah ke sini. Sebuah api unggun ada di tengah pulau, tapi nggak ada tanda-tanda manusia di sana. Pulau itu terlalu kecil untuk berpenghuni. Kayaknya nggak seorang pun pernah mengunjungi tempat ini kecuali api unggun itu. Tak lama, pulau itu bergerak. Semua orang memanjat pohon dan air menggenangi pulau. Di kejauhan, kamu lihat sosok besar muncul dari dalam air dan bergerak ke arahmu. Itu penyu laut raksasa. Selama ini, kamu ada di punggung penyu laut raksasa. Ia bergerak dengan anggun menyeberangi air dan berhenti setelah beberapa jam. Para anggota kru membangun gubuk dan menyalakan api untuk memasak, lalu tidur dengan nyaman. Kamu lihat di kejauhan langit malam dengan bintang-bintang di ufuk. Kamu panjat pohon tertinggi untuk beristirahat dan mencari ketenangan. Di kejauhan, kamu lihat kraken berenang makin mendekati kura-kura. Tapi dibanding penyu, kraken ukurannya cuma kayak sepatu kalau dibandingin sama manusia. Esok harinya, kamu jalan-jalan dan menemukan bagian punggung penyu yang lain. Beberapa hewan unik yang belum pernah kamu lihat hidup di sini. Sebagian burung paling eksotik berterbangan di sekitar. Hewan-hewan itu sepertinya nggak menganggapmu sebagai ancaman. Kamu sampai di puncak gunung yang tertutup pepohonan dan sulur-suluran untuk melihat pulau itu dengan lebih jelas. Kamu lihat pemandangan indah dan menemukan lubang besar di tanah tepat di bawahmu. Dan kamu lihat ada alat-alat penggalian yang ditinggalkan penjelajah lain. Kamu kumpulkan semua kru dan bergegas ke lubang itu. Kamu harus menembus sulur-suluran dan memanjat medan menantang untuk sampai ke sana. Pertanyaan utamanya adalah, kemana arah lubang ini? Kalau dasar pulau ini adalah tempurung penyu raksasa? Kamu melangkah di lokasi itu dan melihat banyaknya peralatan serta rencana yang terbengkalai. Kamu pungut sebuah peta dan melihat tanda silang yang menandai harta karun yang di luar khayalan manusia. Kamu kumpulkan kru, semua orang mengambil peralatan. Pertanyaan menakutkan lain adalah, kenapa mereka meninggalkan peralatan ini? Kamu pelajari rencana mereka. Mereka menguraikan semua langkah kecuali langkah terakhir yang sepertinya belum diketahui seorang pun. Setelah beberapa saat, kamu turuni lubang itu dan menuju ke dasarnya. Tapi yang kamu temukan di sana lebih mengejutkan dari yang kamu duga. Laut Karibia Selatan, 21 Juli 2047. Akhirnya kesampaian juga. Lembaga riset tempatmu bekerja baru aja dapat kabar soal hiu besar yang terlihat di lepas pantai Panama. Saintis lokal telah mengonfirmasi kalau itu adalah Megalodon. Lalu, kamu diberi misi untuk mengamati bagian dalam dan luarnya dari dekat. Hari ini juga bertepatan dengan ulang tahunmu. Tapi ntar aja deh motong kuenya. Mereka udah dapat spesimennya, dan si Meg mulai pingsan setelah dibius dengan 10 kali dosis obat penenang gajah. Tapi waktumu mepet banget, pengaruh obatnya akan hilang dalam setengah jam. Oke, saatnya beraksi, ucap ketua peneliti sambil menepuk punggungmu. Semoga berhasil, tapi ingat, jangan dekat-dekat ke turbin. Oh iya, turbin itu terpasang di depan hiu biar airnya terus ngalir ke dalam insang. Tanpa aliran air, Megalodon nggak akan bisa bernafas. Oke, sahutmu sambil nyemplung ke air. Kamu nyetel timer selama 25 menit di jam tanganmu, buat jaga-jaga aja. Hiu itu nggak begitu jauh dari permukaan air. Panjangnya 18 meter dan beratnya sekitar 50 ton, atau kurang lebih seukuran gerbong kereta. Hiu betina itu emang bongsor, panjang pejantannya paling cuma 12 meter. Kamu mulai berenang mendekat, melepas salah satu sarung tanganmu, lalu mengulurkan tangan untuk memegang kulitnya. Ternyata, kulitnya sekasar amplas dan dipenuhi sisik mirip gigi. Sisiknya melengkung ke sirip ekor untuk mengurangi tarikan saat berenang. Gimana keadaan di bawah? Jangan lama-lama. Semua aman, Pak. Ini bakal cepat selesai kok. Kamu ngeluarin tabletmu dan ngebuka aplikasi X-ray. Kemudian, kamu mengangkatnya di depan matamu sambil menggerakkannya di sepanjang tubuh si hiu. Layarnya nunjukin semua detail di bagian otot kuatnya. Jaringan merah ini perlu oksigen untuk membantunya berenang jauh. Lalu, ada jaringan otot putih yang nggak perlu oksigen karena cuma dipakai untuk menambah kecepatan. Kamu ngubah pengaturan tabletmu ke tampilan rangka, dan ternyata semua rangkanya berupa tulang rawan. Kita juga punya tulang yang sama di bagian hidung dan telinga.
Rangka kayak gini bikin tubuh si Meg jadi ringan. Jadi, dia bisa meluncur di dalam air tanpa ngeborosin energi. Kecepatan luncurnya kurang lebih 5 meter per detik, atau 2 kali kecepatan hiu putih. Berat badan hiu ini bisa bikin organ dalamnya remuk saat di darat, karena dia nggak punya tulang rusuk. Umurnya berapa ya? Kamu mulai ngezoom ukuran tulang belakangnya. Di situ ada pengapuran. Begitupun dengan rahangnya. Tapi hal itu bikin tulangnya lebih kuat. Kamu bikin penampang melintang cakram tulang belakangnya di aplikasimu. Dan di situ terdapat garis-garis. Sama kayak cincin pohon. Garis ini bisa ngasih tahu umur dan riwayat pertumbuhan si hiu. Dan setelah kamu hitung, jumlahnya ada 15. Berarti umurnya udah mencapai separuh masa hidupnya. Tengkorak si Meg terbuat dari tulang rawan yang lebih padat untuk melindungi otaknya yang berbentuk Y. Moncongnya mirip spons, jadi bisa membal saat terkena benturan dan nggak akan patah. 20 menit lagi efek biusnya bakal hilang. Gimana perkembangannya? Ucap ketua peneliti dari radio. Baru selesai menganalisis otot dan rangka, lanjut ke bagian indera. Oke. Kamu berenang ke salah satu mata hitamnya, ngeri banget. Hiu itu seakan-akan lagi memelototimu sebagai seonggok daging yang bisa jadi santapan berikutnya. Duh, kenapa sih kamu nggak punya kelopak mata aja? Aku jadi nggak tahu kalau kamu pingsan kan? Di belakang matanya, kamu ngeliat lubang kecil. Oh, ini telinganya. Hiu memang nggak punya telinga luar, tapi pendengarannya masih bagus kok. Ikan besar ini bisa mendengarmu bergerak di dalam air dari jarak 10 kali panjang lapangan sepak bola. Frekuensi rendah dari cipratan yang nggak beraturan akan menarik perhatiannya. Berarti ada mangsa yang terluka. Dari bagian ini, kamu ngikutin gurat sisinya. Garis samar ini memanjang di sisi tubuhnya. Sistem khusus pada hiu ini bisa mendeteksi gerakan terkecil di dalam air, mulai dari jarak suatu objek sampai arah datangnya. Jadi, seluruh tubuh hiu bisa diibaratkan seperti satu telinga raksasa. Aku periksa lubang hidungmu dulu deh. Karena cuma untuk mengendus mangsa, lubang hidung ini nggak mengarah ke tenggorokan dan sistem pernafasan seperti halnya manusia. Jadi, hewan ini nggak bisa bersin. Semua aroma akan masuk ke saluran hidung, melewati lipatan kulitnya yang dipenuhi dengan sel sensorik. Semua sel ini bertugas ngirimin informasi ke bulbus olfaktorius yang mengarah ke otak. Bahkan, hidung hiu putih bisa mencium setetes darah di kolam ukuran olimpiade. Matamu ngelirik ke jam tangan. 10 menit lagi. Kemudian, kamu ngecek insangnya. Air terus ngalir ke dalamnya. Insang hiu bisa mengekstrak oksigen dari air. Dari sini juga, tubuh hiu ngeluarin karbon dioksida. Jadi, fungsi insang sama kayak paru-paru. Tapi pergantian oksigen menjadi karbon dioksida terjadi di level sel. Kemudian diangkut oleh darah. Kamu ngubah lagi pengaturan tabletmu jadi tampilan peredaran darah. Nah ini nih, jantung hiu yang berbentuk S. Ukurannya terbilang kecil untuk tubuh jumbonya. Dan di dalamnya cuma ada 2 bilik. Jantung hiu bertugas ngirimin darah menuju insang. Dan dari sini, oksigen akan diambil, kemudian diangkut ke jaringan tubuh. Otot hiu bisa menghangatkan darah dengan selalu bikin tubuhnya bergerak di dalam air. Hal ini cuma bisa terjadi karena letak vena dan arteri yang bolak-balik ke jantung saling berdekatan. Selain itu, megalodon bisa berburu di perairan dingin karena darahnya lebih hangat dari suhu sekitar. Jadi, nggak seperti ikan lain. Suhu megalodon nggak tergantung pada lingkungan. Meski begitu, Meg lebih suka berenang di perairan hangat sih. Artinya, nggak ada hewan lain yang bisa ngumpet darinya. Seluruh badannya dirancang untuk mengendus dan melahap semua jenis mangsa. Peralatan vital kita mengalami fluktuasi. Ayo cepetan. Iya, sebentar. Tinggal satu lagi. Dari tadi kamu nyoba menjauh dari bagian ini, tapi kamu perlu ngecek mulut dan saluran pencernaannya. Kamu pun berenang ke rahangnya dan tetap jarak dari arus yang mengalir ke wajahnya. Rahang si hiu dibuat ngebuka biar lebih gampang dicek. Ukurannya gede banget, lebarnya 3 meter dan tingginya 2,7 meter. Bahkan kamu bisa masuk ke dalamnya dengan berdiri sambil menggendong temenmu di atas bahu. Mulut megalodon bisa ngebuka sampai 100 derajat, jadi muat banget buat nelan mangsa terbesar seperti ikan besar, paus, atau hiu lain. Ia juga perlu melahap 1.100 kg makanan setiap hari. Angka ini bahkan lebih banyak dari jumlah makanan yang dikonsumsi rata-rata manusia dalam setahun full.
Berat tekanan rahangnya bisa mencapai 14.000 kg atau mirip-mirip kayak digencet mobil. Hiu putih cuma seberat 1.800 kg dan manusia cuma 72 kg. Oh, giginya itu loh. Ada 250 gigi dalam 5 baris. Gigi super tajam ini bisa dipakai untuk motong tulang paus. Posisinya agak miring karena tenggorokan biar semua mangsa yang ketangkep nggak bisa lolos dari cengkramannya. Gigi terbesarnya seukuran telapak tangan manusia. Kamu jadi makin tertarik dan terus mendekat. Jarakmu tinggal sekian sentimeter. Lalu tiba-tiba, wush! Arus turbin mendorongmu masuk ke mulut hiu. Tekanan airnya membawamu ke belakang tenggorokannya. Pemindai X-ray-mu nunjukin banyak sel sensorik. Untungnya, hiu nggak suka memangsa manusia, tapi mereka baru tahu rasanya setelah icip dulu kan? Makanya, hiu menggigit manusia, bukan untuk dimakan, tapi untuk diicip aja. Kamu ngeluarin bola logam seukuran apel dan memasukkannya ke mulut megalodon. Prop ini kemudian masuk ke kerongkongannya. Saluran makanan hiu nggak berbentuk pipa kecil kayak kita, tapi hampir selebar lambungnya. Lambung hiu berbentuk U. Di dalamnya dipenuhi asam dan enzim super kuat. Nah, karena hiu nggak ngunyah makanannya, semua makanan yang masuk ke mulut akan diubah jadi cairan lembek oleh asam lambung dan enzim tadi. Dari sini, bubur tadi masuk ke bagian usus yang relatif pendek untuk ukuran tubuhnya. Tapi evolusi punya trik cerdas untuk nambahin area permukaannya, yaitu bagian dalam ususnya punya bentuk spiral. Tujuannya agar si hiu bisa nyerap nutrien dari makanannya. Gawat, alat vital hiu itu mulai hidup. Sang ketua peneliti nyoba ngobrol sama kamu, tapi pesan yang tersampaikan malah putus-putus. Kebagian, dengar nggak? Bangun! Hah? Halo? Kedengeran nggak? Kamu ngeliat jam tanganmu, tinggal 5 menit. Kamu harus bisa berenang ngelawan arus. Semoga aja berhasil. Saat probe ngelewatin saluran pencernaan si Mac, kamu ngambil X-ray rongga tubuhnya lagi dari dalam mulutnya. Wah, livernya bisa terlihat tuh. Ukurannya gede banget. 9% ruang di tubuhnya cuma ditempati liver. Dan berat organ ini sekitar 25% berat badannya. Liver megalodon banyak mengandung minyak untuk membantunya mengapung di atas air. Duh, tubuh si Mac kelihatan mulai gerak-gerak tuh. Ternyata ada bayi. Bayi hiu siap berburu sendiri setelah mereka lahir. Ukuran tubuhnya pasti 2 meter. Berarti si hiu nggak sendirian. Turbinnya udah mati dan timermu mulai bunyi. Kan masih ada 5 menit. Salah. Hiu itu mulai bergerak. Kamu berenang keluar dari mulutnya secepat mungkin dan sekuat tenaga kembali ke perahu. Meski masih kelihatan lemes, si Mac tetap jago renang. Hewan bongsor itu langsung ngejar kamu saat kamu sampai di permukaan. Timmu memegangi tanganmu untuk narik tubuhmu ke perahu dan langsung melesat. Saat itu, Mac naik ke permukaan air. Dia mengikutimu beberapa saat, tapi kemudian nggak tertarik lagi. Nyaris saja. Haha, selamat ulang tahun. Waktunya potong kue.